Halo pemirsa, selamat pagi. Berbagai program mulai dikerjakan Gubernur terpilih Ridwan Kamil bersama Wakil Gubernur UU Ruzanul Ulum sebagai pemimpin baru Jawa Barat dalam 100 hari pertama kerja. Setidaknya dalam 100 hari kerja begitu. Tak sebatas pada program, wacana kebijakan juga sempat terlontar oleh Emil dengan alasan untuk peningkatan kerja daerah tingkat 2. Salah satu rencananya adalah pemekaran wilayah. Tak sebandingnya jumlah penduduk dengan jumlah pemerintahan daerah yang ada, membuat agenda pemekaran daerah dipandang cukup realistis. Namun semua pihak juga perlu bercermin dari kesuksesan hingga kekacauan Pemda hasil pemekaran saat ini. Pertanyaannya, masih perlukah pemekaran wilayah tersebut sekarang? Bila perlu, daerah mana yang bisa dimekarkan lebih lanjut? Namun jika belum, evaluasi apa yang perlu dicermati Pemprov Jawa Barat? Urgensi pemekaran wilayah ini akan menjadi sorotan utama dialog iNews Jabar hari ini, 18 September 2018. Anda bersama saya, Diva Solesa. Kami hadirkan dialog ini bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio iNews Bandung. Yang pertama kami perkenalkan ke hadapan Anda ada Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Pemprov Jawa Barat, Dani Ramdan. Pak Dani, selamat pagi Pak. Pagi. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Kemudian juga sudah hadir Akademisi Perencanaan Wilayah dari Universitas Islam Bandung, Ina Helena Agustina. Bu Ina, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Kami beri kesempatan juga untuk Anda untuk menyampaikan opini atau pandangan Anda soal pemekaran wilayah ini di segmen berikutnya. Namun catat dulu nomor telepon kami 022 200 4774. Pak Dani, rencana Kang Emil sebagai gubernur baru sudah diwacanakan jauh-jauh waktu juga, bahkan saat kampanye waktu itu bahwa akan ada wacana pembentukan atau pemekaran daerah baru. Bahkan jumlahnya terang-terangan disebutkan akan ada 13 daerah baru. Rencana tapi begitu. Kalau bicara soal keadaannya sekarang, apakah sudah ada pengurusan administrasi kah atau hal-hal berkenaan dengan pemekaran daerah baru ini Pak? Sejauh ini dari Pemprov Jawa Barat. Ya. Jadi mengenai pemekaran wilayah ya khususnya kabupaten kota itu sebenarnya sudah berjalan sejak lama. Sejak tahun 2000-an. Yaitu diawali dengan provinsi justru kan, Banten terpisah dengan Jawa Barat. Kemudian kabupaten kota sejak ke tahun 90-an kita juga sudah membuat kajian. Catatan kami sejak 1996. Ya, dari dulu waktu masih 24 akan dikembangkan menjadi 42. Jadi nambah 18. Hanya memang perjalanannya tidak semudah itu sampai saat ini. Baru terjadi tahun 2001 ya, Kota Cimahi, kemudian Depok, Bekasi, Tasikmalaya, Banjar. Itu pun karena meningkat statusnya dari kota administratif. Nah, mengenai rencana saat ini, memang kebijakan pemerintah kan sedang moratorium pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat akan menyusun dulu peraturan pemerintah mengenai desain besar penataan daerah. Nah, desain besarnya itu nanti, jadi kalau sekarang kan kebanyakan sih memang aspirasi masyarakat melalui desakan-desakan gitu ya, berbagai elemen. Nah, ini yang tidak dikehendaki, ingin penataan daerah itu, pemekaran, bahkan sebenarnya kalau namanya penataan kan bukan hanya pemekaran, bisa saja juga penyatuan gitu, penggabungan daerah. Nah, ini akan diatur secara lebih cermat. Berarti posisinya sekarang Pemprov Jawa Barat belum merencanakan apapun, belum melakukan aksi-aksi apapun untuk pemekaran wilayah ke depan, Pak? Ya, kalau perencanaan sudah, tapi karena ada moratorium ya kita belum bisa melanjutkan. Jadi ada beberapa daerah yang sudah masuk dalam rancangan undang-undang, sebenarnya sudah di tingkat DPR. Apa saja itu Pak? Ya, atau berapa saja itu? Ada 3 ya, yang sudah untuk Bogor Barat, Sukabumi Utara, dan Garut Selatan. Itu sudah RUU. Sedangkan yang lainnya baru tercatat gitu, baik di Kemendagri maupun di pemerintah. Yang tercatat itu berapa banyak Pak? Lebih dari 3 itu tadi? Ya, lebih dari itu. Mungkin ada berapa? 8 ya. Ya, 8 sampai 12 kabupaten kota yang. Sekarang posisinya tinggal menunggu moratorium dicabut baru bisa dieksekusi begitu? Ya. Seperlu apa sebetulnya nih Pak? Ada pemekaran daerah baru lagi, ada daerah tingkat 2 baru lagi di tingkat kabupaten atau kota. Urgensinya karena apa? Desakan tadi atau ada hal lain? Tentu ada hal lain ya, yang memang secara logisnya diperlukan. Pertama tentu saja namanya layanan pemerintah itu terkait dengan jumlah penduduk dan luas wilayah. Kalau dibandingkan misalnya dengan Jawa Timur yang hampir setara lah, tapi jumlah penduduk kita kan lebih besar penduduknya. 8 juta. Iya, 8 juta, kita hanya 27 kabupaten kota. Sementara Jawa Timur sekarang sudah mencapai 38
kabupaten kota. Oke. Jadi udah jauh. Urgensi inilah yang kemudian dipandang oleh Ya. pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemirsa. Yang kami hantarkan juga dalam paket informasi berikut, pemerintahan Provinsi Jawa Barat di bawah pimpinan Gubernur Ridwan Kamil dan juga Wakil Gubernur UU Ruzanul Ulum berencana membentuk 13 daerah pemekaran baru. Sebagian rencana, dalam hal ini rencana daerah baru tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Gubernur Jawa Barat terpilih kabarnya mengusung pemekaran wilayah dalam prioritasnya di 100 hari kerja. Emil bahkan sempat menyebut 13 wilayah baru di Jabar sejak kampanye rindu. Bagian wilayah yang dianggap perlu dimekarkan antara lain Jabar Selatan. Sementara masyarakat di beberapa wilayah juga pernah menyatakan ingin mekar, diantaranya Garut Selatan, Sukabumi Utara, Indramayu Barat, Bogor Barat, dan Bandung Timur. Tidak sebandingnya jumlah daerah administratif dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang mencapai 48 juta jiwa, membuat Ridwan Kamil sering mendapat keluhan dari masyarakat ketika kampanye lalu, terutama aduan pelayanan administratif dan infrastruktur. Ada ketidakadilan terhadap masyarakat Jawa Barat, penduduknya banyak, daerahnya sedikit, itu aja. Sehingga pelayan publik jadi lama. Uang yang dipakai buat anak-anak Jawa Barat sedikit dibanding anak-anak Jawa Timur, kan. Emil mencontohkan bagaimana Jawa Timur yang jumlah penduduknya sekitar 39 juta jiwa telah memiliki 38 daerah administratif. Ini berarti uang yang mengucur dari pusat diumpamakan Emil jika satu orang warga Jatim mendapat 1 juta rupiah, maka warga Jabar hanya sekitar 600 ribu rupiah. Saya ingin melobi kepada pemerintah pusat, tolonglah beri keadilan kepada rakyat Jawa Barat dengan menambah jumlah pemerintah daerah sehingga rakyat yang diurus lebih dekat, lebih berkualitas, itu aja. Garut Selatan, Bogor Barat, dan Sukabumi Utara merupakan 3 daerah yang berkas pengajuan pemekarannya sudah masuk ke pemerintahan pusat. Namun demikian, proses tersebut terhenti karena adanya moratorium dari pemerintah pusat terkait daerah otonomi baru. Ketua DPRD Jabar, Ine Purwadewi Sundari menuturkan bahwa moratorium atau penundaan terkait pemekaran tidak hanya untuk Jawa Barat, namun berlaku bagi semua daerah di Indonesia. Ine pun berharap dengan adanya rencana mencabut moratorium dari pusat, setidaknya DPRD Jabar akan melanjutkan proses pemekaran untuk 3 daerah tersebut karena berkas telah lengkap. Minimal yang sudah masuk itu berarti kan yang sudah secara administratif dilalui mekanismenya dari bawah ya 3 tadi ya, tiga wilayah tadi. Yang lainnya mungkin kan ada Tasela, Tasik Selatan, kemudian beberapa daerah yang Garut udah masuk ke pusat. Kalau Tasik Selatan, Cirebon mana itu tadi yang perbatasan Cirebon Timur gitu ya. Itu kan belum ya, masih kayak Tasik Selatan kemarin masih harus ada perbaikan gitu. Menanggapi isu pemekaran, pakar politik dan tata negara menilai pemekaran daerah yang wilayahnya terlalu besar dan padat akan lebih mengoptimalkan pembangunan di daerah tersebut. Selain itu, pemekaran juga menunjang program pemerintah provinsi serta memeratakan hasil. Namun hal ini perlu kajian sangat mendalam. Karena memang ini kan untuk sebuah pemekaran itu banyak aspek yang harus ditinjau, dikaji, diuji gitu ya, dinilai. Aspek kewilayahan, aspek administrasi, aspek sosial politik, aspek demografis, aspek geografis, aspek potensi ekonomi, aspek peluang-peluang untuk menjadi pelayanan lebih baik, itu semua dikaji. Dan itu tidak mudah kalau tidak didukung data, informasi yang cukup memadai. Sehingga ketika dia memekar itu, maka akan ada penguatan gitu ya. Jangan sampai nanti dimekarkan malah menurun pelayanan, menurun kesejahteraan, gitu. Malah penuh dengan biaya-biaya yang sangat besar. Itu kan artinya gagal dalam pemekaran itu. Oleh karena rencana daerah otonomi baru sudah lama diajukan, seharusnya kajian sudah berlangsung cukup mendalam. Asep pun menilai di era gubernur baru sekarang ini menjadi momen yang tepat untuk merealisasikan minimal untuk 3 daerah baru. Yang penting betul agar dampak risiko buruknya, negatifnya kecil, bahkan tidak ada, kajian ini jadi menentukan. Sejauh kelayakan daerah-daerah di Jawa Barat ini dimekarkan begitu ya. Oleh karena itu, pastikan bahwa kajian ini menjadi ukuran, rujukan, pertimbangan bagi Gubernur Jawa Barat untuk mengajukan kepada pusat. Ya, karena kan yang membentuk daerah baru kan dengan undang-undang. Ya.
Sambil juga tidak salah kalah pentingnya, selain kajian yang dilakukan oleh Pemda, kajian yang melibatkan para ahli, kajian melibatkan para pengusaha, saya pikir juga bagus kalau aspirasi juga tumbuh di masyarakat. Yang terpenting dalam peran pemerintah termasuk unsur-unsur terkait harus mendahulukan kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak. Dengan demikian, niscaya masyarakat akan menikmati manfaat oleh karena adanya penguatan daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari paket pengantar tadi, Bu, dan bercermin pada daerah pemekaran yang sudah ada sekarang, Anda melihat wacana pemekaran ini masih dipandang perlu atau tidak? Perlunya kenapa? Tidaknya kenapa? Kalau bilang perlu itu barangkali kita harus melihat bahwa tadi ada beberapa wilayah yang memang harus diakui bahwa ada pelayanan-pelayanan yang tidak bisa terjangkau ya, baik dari sisi infrastruktur dan seterusnya. Jadi di mana mereka contoh kasus barangkali untuk pelayanan KTP dan lain sebagainya yang tentu itu harus lebih didekatkan kepada masyarakat. Nah, cuman ada persoalan-persoalan memang di dalam persoalan pengembangan wilayah itu atau pemekaran wilayah itu adalah yang harus kita melihat adalah bahwa semua yang sudah dilakukan itu apakah memang sudah menyentuh pada sisi keadilan yang memang ditetapkan oleh undang-undang. Keadilan dalam sisi apa itu? Masyarakatnya apakah sudah memang merasakan kesejahteraan setelah adanya pemekaran wilayahnya itu? Karena apakah ekonomi mereka meningkat dan seterusnya. Itu memang harus ada kajian dari wilayah-wilayah yang tadi sudah ada 7 pemekaran wilayah yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat seperti itu. Karena ini memang tidak mudah karena memang ada sisi positif dan sisi negatifnya. Pertama adalah dari sisi positifnya tadi ya, masyarakat akan terlayani dengan mudah dan seterusnya. Tapi dari sisi negatifnya yang kita harus tahu bahwa di dalam sebuah pemekaran wilayah itu tidak bisa dipungkiri bahwa si pemerintahan daerah yang baru atau daerah otonomi baru itu mereka harus bisa sebetulnya menggali pendapatan asli daerahnya sehingga itu memiliki konsekuensi terhadap investasi. Dan kalau ada investasi berarti wilayah yang terbangun akan semakin banyak ya itu. Dan kalau ada wilayah yang terbangun semakin banyak dan kita tahu bahwa itu adalah di daerah-daerah frontier, di daerah yang memang seharusnya menjadi kawasan-kawasan preservasi, kawasan yang ekologis yang menjadi kawasan yang tidak boleh terbangun dan lain sebagainya, itu yang harus diperhatikan. Oke, tapi kalau berkaca pada apa keadaannya sekarang begitu, Bu? Iya. Wacana ini masih dipandang perlu atau tidak? Bicara keadaan sekarang. Kalau bilang keadaan sekarang dengan konsepsi teknologi yang sudah luar biasa, sepertinya memang tidak perlu kalau menurut saya. Hanya beberapa daerah saja barangkali yang tadi sudah memang yang 3 barangkali ya, umpamanya seperti tadi Sukabumi Utara dan lain sebagainya. Karena memang luas wilayahnya sangat terdegradasi antara yang selatan dan utara, kemudian dan lain sebagainya. Tapi kemudian kalau kemudian tadi berkaca dengan rasio penduduk dan lain sebagainya, kita harus juga melihat dari sisi sekarang itu sudah ada atau sudah bisa dijangkau oleh hal-hal yang sifatnya bukan persoalan-persoalan sistem administratif, tapi ada sistem infrastruktur dengan teknologi dan lain sebagainya. Pengembangan ekonomi juga harus diperhatikan pasti ya. Betul. Jadi artinya masalah-masalah tadi yang harus kita sentuh adalah sebetulnya masalah kesejahteraan masyarakat tadi gitu loh ya. Dan dengan adanya itu apakah sudah bisa menyentuh masalah kesejahteraan masyarakat? Kalau memang sudah bisa, kenapa harus dilakukan seperti itu? Jadi memang ini harus melihat positif negatifnya, kemudian yang kajian yang sangat mendalamnya begitu ya. Karena dengan adanya pemekaran tadi infrastruktur juga luar biasa, kemudian beban DAU juga menjadi banyak dan seterusnya. Itulah pertimbangan-pertimbangan itu yang harus masuk. Oke, dalam catatan kami juga setidaknya ada 7 daerah hasil pemekaran di wilayah Jawa Barat ini. Betul. Pertama dari Kota Tasikmalaya, pemekaran dari Kabupaten Tasikmalaya tahun 2001, Kota Depok, pemekaran dari Kabupaten Bogor tahun 1999, Kota Banjar, pemekaran dari Ciamis, Kabupaten Ciamis tahun 2002, lalu Kota Bekasi, pemekaran dari Kabupaten Bekasi tahun 1996, itu yang pertama mungkin ya. Kemudian Kota Cimahi, pemekaran dari Kabupaten Bandung tahun 2001, KBB, pemekaran dari Kabupaten Bandung juga tahun 2007, dan terakhir Kabupaten Pangandaran, pemekaran dari Kabupaten Ciamis tahun 2012. Melihat 7 daerah ini, Bu, Anda melihatnya semua daerah hasil pemekaran ini berhasil? Pun berhasil bagian mana? Atau ada yang kurang di sana-sini? Secara empiris memang saya tidak bisa mengatakan berhasil atau tidak berhasil karena memang tidak ada research yang menunjukkan sisi keberhasilan itu. Tapi kalau saya boleh merujuk di sini bahwa berdasarkan PP nomor 129 tahun 2000 itu kan ada indikator-indikator mengapa itu dilakukan pemekaran wilayah. Itu adalah pertama adalah percepatan pelayanan kepada masyarakat, kedua percepatan pertumbuhan,
untuk kehidupan demokrasi, kemudian percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi, kemudian percepatan pengelolaan potensi daerah, kemudian peningkatan keamanan dan ketertiban, kemudian peningkatan hubungan antara pusat dan daerah. Itu adalah parameternya. Jadi artinya kalau memang mau dilihat ketujuh ini berhasil, berarti kan parameter itu yang harus ada indikator-indikator keberhasilannya. Keadaannya sekarang? Nah, justru itu barangkali keadaan sekarang persoalannya kita belum ada secara empirik yang menunjukkan ke arah situ dari 7 daerah yang sudah dimekarkan tadi. Memang di sini ketika pemerintah daerah akan memekarkan dan lain sebagainya, bukan hanya pemerintah daerah yang memberikan sebuah wacana, tapi juga bukan ada sebuah laporan akademik yang bisa mendukungnya, tapi juga harus ada independensi, kaum independensi yang melihat itu begitu ya. Secara ini. Kita potong dulu, usai jeda saya beri kesempatan Pak Dhani untuk mengonfirmasi kira-kira tolak ukurnya apa dengan 7 daerah atau mungkin daerah lain yang juga berhasil dalam memekarkan daerahnya, mengembangkan daerahnya sendiri, dan tolak ukurnya kira-kira apa saja itu? Apakah terbatas pada undang-undang atau ada standar sendiri? Kita akan bahas lagi nanti. Usai jeda berikut.